Soal kehadiran Israel di Piala Dunia U20 2023. Ini saran pengamat pada pemerintah Indonesia. Pecat Antonio Conte, Spurs harus berani keluar duit 280 miliar. Rasmus Haaland masuk daftar belanja The Gunners. Soal kehadiran Israel di Piala Dunia U20 2023. Ini saran pengamat pada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia disarankan untuk melakukan komunikasi yang intens dengan para tokoh agama Islam terkait kehadiran Israel di pentas Piala Dunia U20 2023. Saran tersebut dilontarkan oleh Yusuf Kurniawan, jurnalis olahraga senior yang juga praktisi pembinaan usia muda pada Senin 21 Maret 2023 di Jakarta. Saran itu sendiri muncul lantaran belakangan ini muncul gelombang penolakan pada timnas Israel U20 yang akan berlaga di Indonesia. Penting bagi pemerintah untuk melakukan komunikasi intens dan pendekatan hati ke hati ke tokoh-tokoh muslim, agar sentimen tentang keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 yang akan digelar di negara kita mereda, sehingga masalah politik campur baur dengan olahraga. Inspirasi masyarakat perlu didengarkan, namun mereka juga perlu mendapat penjelasan sesuai konteks biar masalah tidak menjadi bias, tutur Yusuf Kurniawan. Indonesia sendiri menjadi host Piala Dunia U20 2023 bukan sebagai pihak yang mengundang Israel ikut serta dalam turnamen. Israel lolos kualifikasi dengan status runner-up Euro U20 2022. Indonesia hanya penyelenggara. Indonesia memenangkan bidding tuan rumah Piala Dunia U20 pada Oktober 2019. Setelah itu, negara-negara menjalani kualifikasi di zona masing-masing. Dengan menjadi host, otomatis Indonesia harus tunduk dengan regulasi yang dibuat FIFA berkaitan dengan proses negara menjadi peserta turnamen. Israel seperti 23 negara lainnya ikut kualifikasi untuk bisa tampil di event akbar ini. Pengamat lain, Kesit Budi Handoyo, menjelaskan posisi Indonesia sebagai host walau tak punya hubungan diplomatik. Menurutnya, Palestina akan memahami posisi Indonesia di Piala Dunia U20 di mana Israel jadi salah satu kontestan tuan rumah yang baik. Sebelum Piala Dunia U20, sudah ada beberapa atlet Israel yang tampil di Indonesia. Satu diantaranya Misha Zberman di kejuaraan dunia 2015. Cuma memang karena sepak bola jadi ramai, karena sepak bola olahraga terpopuler. Tapi sebagai bangsa yang baik kita harus menunjukkan komitmen sebagai tuan rumah yang baik, kata Kesit. Jika Indonesia bisa menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023 dengan lancar, nama negara kita akan harum di dunia sepak bola internasional. Turnamen juga jadi ajang yang bagus buat menunjukkan kepada dunia pemain-pemain belia berbakat yang membela timnas Indonesia U20 ke dunia luar. Pecat Antonio Conte, Spurs harus berani keluar duit 280 miliar. Jika memecat Antonio Conte, Tottenham harus berani untuk mengeluarkan dana hingga 280 miliar. Masa depan manajer Tottenham, Antonio Conte, tengah menjadi perbincangan banyak pihak. Itu tak lepas dari pernyataan dan kritik pedasnya pasca laga Tottenham melawan Southampton pada Sabtu 18 Maret 2023. Dalam laga tersebut, The Lily Whites sempat memimpin 3-1. Namun tuan rumah mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3 hingga akhir pertandingan. Hurricane CS lantas dipaksa pulang dengan membawa 1 poin dari lawatannya di markas tim juru kunci klasemen sementara Liga Inggris tersebut. Sontak saja, Antonio Conte tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Pelatih asal Italia tersebut melontarkan serangan masif dalam bentuk pernyataan verbal pada konferensi pers pasca laga. Akibat pernyataan pedas yang dilontarkannya, nasib Conte dilaporkan berada di ujung tanduk. Kini Conte difavoritkan untuk terdepak dari posisinya sebagai pelatih kepala Spurs. Beberapa laporan menyebutkan jika Conte bakal dipecat menjelang jeda internasional.
Dilansir dari 90 menit, mengklaim bahwa jika memecat Conte, Spurs bakal mengalami kerugian sejumlah material. Spurs disebut-sebut dapat dipaksa membayar 15 juta pounds atau sekitar 280 miliar. Laporan dari 90 menit turut melaporkan bahwa jika Conte dipecat pada pertengahan musim, maka klub harus bertanggung jawab untuk membayar gaji tahunannya lantaran terkait klausul kontraknya. Kontrak mantan pelatih Inter Milan dan Juventus itu memang bakal berakhir pada akhir musim 2022-2023 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Namun seiring kritikan pedasnya untuk Tottenham, maka hari-harinya di London bakal segera menuju akhir. Jika Antonio Conte dipecat, maka mantan pemain Tottenham dan pelatih tim utama saat ini, Ryan Mason, dapat ditempatkan sebagai pelatih sementara hingga akhir musim ini. Alternatifnya Spurs dapat mencoba meyakinkan manajer yang tidak bekerja seperti Luis Enrique, Mauricio Pochettino atau Thomas Tuchel untuk mengambil alih kendali segera. Adapun pelatih Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, dikabarkan juga masuk dalam radar sebagai suksesor Antonio Conte. Rasmus Haaland masuk daftar belanja The Gunners. Walau Arsenal di bawah kepelatihan Mikel Arteta sudah mengalami peningkatan pada musim 2022-2023 ini, mereka ternyata belum mau berhenti dalam mendatangkan pemain anyar dengan ini tingkatan sektor penyerangnya. Maka dari itu, Meriam London disinyalir akan berusaha menambahkan amunisi baru saat jendela transfer musim panas 2023 dibuka. Menurut lansiran dari Goal, The Gunners sedang memperlihatkan ketertarikannya kepada penyerang muda milik Atalanta, Rasmus Haaland. Pemain anyar milik Ladea tersebut membuat tim London Utara terkesima dengan penampilannya yang sejauh ini telah mencatatkan 14 gol dari 33 pertandingan yang dijalani. Telah menunjukkan bakatnya dengan maksimal di ajang Liga Italia. Maka keseriusan Arsenal dalam mendatangkan Haaland juga semakin serius. Tim besutan Arteta dirumorkan akan siap mengeluarkan dana sekitar 50 juta euro untuk memujuk Haaland mau pergi ke Emirates Stadium. The Gunners yang nampak bisa menjanjikan Haaland untuk berlaga ke kompetisi Liga Champions pada musim depan, seolah sudah menjadi nilai tambahan bagi mereka. Cabut dari Liverpool, Firmino masih ingin lanjutkan karirnya di Eropa. Roberto Firmino dikabarkan masih ingin melanjutkan karir sepak bolanya di Eropa setelah ia cabut dari Liverpool pada musim panas 2023 nanti. Firmino sudah membela Liverpool sejak musim panas 2015 silam. Ia membantu The Reds bangkit dari tidur panjangnya. Permainannya yang tak egois membantu Liverpool meraih sejumlah trofi juara, termasuk trofi Premier League perdana plus Liga Champions ke-6. Tapi musim ini akan menjadi musim terakhir Firmino di Liverpool. Pemain asal Brazil itu akan cabut dari Anfield setelah kontraknya kadaluarsa pada musim panas 2023 nanti. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan berada dalam posisi terdepan dalam perburuan Roberto Firmino, sebab Barca disebut sebagai destinasi favorit Firmino. Bahkan ada kabar bahwa Firmino sudah menawarkan dirinya kepada Barcelona. Blaugrana sendiri di sisi lain memang disebut masih akan mencari penyerang baru meski sudah memboyong Robert Lewandowski. Namun sempat ada kabar bahwa Firmino belum membuat keputusan apapun soal masa depannya, sebab ia masih ingin fokus memberikan yang terbaik bagi Liverpool di sisa waktunya di Anfield. Alasan Des Ham pilih Kylian Mbappe jadi kapten baru timnas Prancis, tak hargai Griezmann. Pelatih Des Ham telah menunjuk Kylian Mbappe sebagai kapten baru timnas Prancis pasca pensiunnya kiper Hugo Lloris yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut. Dilansir dari ESPN, Des Ham dikabarkan telah memberitahu seluruh skuad timnas Prancis tentang keputusannya tersebut pada Senin 21 Maret 2023. Berbicara kepada media Prancis Telefoot, Des Ham memiliki alasan khusus memilih Kylian Mbappe yang masih berusia 24 tahun sebagai kapten, alih-alih pemain yang lebih senior.
Kylian mencentang semua kotak persyaratan untuk memiliki tanggung jawab ini di lapangan maupun di dalam skuad dengan menjadi elemen kunci, kata Deschamps. Terpilihnya Mbappe sebagai kapten Prancis membuat Deschamps memberikan jabatan wakil kapten kepada Antoine Griezmann yang bulan ini berulang tahun ke-32. Kylian Mbappe adalah kapten Prancis yang baru. Antoine Griezmann adalah wakil kaptennya, terang Deschamps. Mbappe yang memiliki 66 caps dan 36 gol untuk Prancis mengambil alih jabatan kapten dari Hugo Lloris yang pensiun dari sepak bola internasional setelah Piala Dunia 2022 di Qatar. Dia juga berbicara dengan Griezmann yang merupakan kandidat lain untuk ban kapten sebelum pilihan jatuh kepada striker andalan Paris Saint-Germain tersebut. Mbappe akan menjadi salah satu kapten termuda Prancis dan akan mengikuti jejak Lloris yang mempertahankan ban kapten selama 14 tahun dari 2008 hingga 2022. Cari alternatif Bellingham, Liverpool bidik gelandang Napoli ini. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan menjadikan gelandang Napoli Stanislav Lobotka sebagai target alternatif mereka apabila Jude Bellingham sulit diboyong ke Anfield. Liverpool punya PR besar pada musim panas 2023 nanti. Mereka harus meremajakan lini tengahnya sebab permainan beberapa pemainnya menurun. Sebut saja Fabinho dan Jordan Henderson. Selain itu ada 3 pemain yang mungkin akan cabut karena kontraknya berakhir. Mereka adalah James Milner, Naby Keita, dan Alex Oxlade-Chamberlain. Liverpool kemudian dikaitkan dengan sejumlah gelandang, salah satunya adalah pemain andalan lini tengah Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Gelandang 19 tahun itu disebut sebagai buruan utama Liverpool. Kens the Red merekrutnya disebut cukup besar. Sebab Bellingham disebut siap gabung Liverpool, namun The Reds punya kendala finansial. Mereka disebut tak akan mau mengeluarkan banyak duit demi merekrutnya dari Dortmund. Liverpool lantas disebut bergerak mencari alternatif Jude Bellingham. Sekarang satu nama tambahan segera dikantongi The Reds. Kabarnya Liverpool tertarik kepada gelandang Napoli, Stanislav Lobotka. Rumor ini berasal dari laporan Calcio Mercato. Laporan itu juga mengklaim bahwa Jurgen Klopp serius menjadikan Lobotka sebagai alternatif Bellingham. Oleh karena itulah Liverpool dilaporkan siap menebusnya dari Napoli dengan bandrol 50 juta pounds.